Tried so hard and got so far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Kewirausahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Pasar dan Pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neni Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan poin A dan juga poin B. Yang mana poin A yaitu membahas tentang pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran sendiri merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasar dan pemasaran mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lain. Dengan kata lain, bahwasannya setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti dengan pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan sebuah pasar. Dan pengertian pasar sendiri secara sederhana yaitu pasar merupakan tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi sesuai kebutuhan. Dan pengertian pemasaran sendiri yaitu upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemasaran sendiri berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang atau jasa kepada konsumen pasar. Dan kelompok pasar sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Selanjutnya yaitu poin B, menjelaskan mengenai struktur dan jenis pasar. Struktur pasar sendiri menunjukkan karakteristik pasar seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan suatu pasar. Selanjutnya, jenis pasar. Jenis pasar sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud pasar persaingan sempurna yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah penjual dan pembeli itu terbatas. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar monopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Yang nomor 3 yaitu pasar monopolistik, yaitu pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristiknya. Yang keempat yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar atau suatu industri yang terdiri hanya sedikit perusahaan atau sebagian besar total output di pasar. Jadi 4 jenis pasar itu yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua yaitu pasar monopoli, yang ketiga yaitu pasar monopolistik, yang keempat yaitu pasar oligopoli. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Arindasari, NIM 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari aspek pasar dan pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Kajian aspek pasar berkaitan dengan ada tidaknya potensi pasar dan peluang pasar atas suatu produk yang akan diluncurkan di masa yang akan datang. Nah, sementara itu, kajian aspek pemasaran berkaitan dengan ada bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam rangka untuk meraih bagian pasar potensial atau peluang pasar yang ada tersebut.
Selanjutnya yaitu pengertian segmentasi, sasaran, dan posisi pasar. Poin pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok yang lebih homogen, yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik dan respon terhadap program pemasaran. Poin yang kedua yaitu penetapan posisi pasar. Penetapan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra organisasi sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan di dalam benak pelanggan sasaran. Tujuan penetapan posisi sendiri adalah untuk membedakan persepsi organisasi produk dan jasanya dari pesaing. Nah, kriteria pasar sasaran sendiri yang pertama yaitu responsif. Responsif dalam artian pasar sasaran harus respon terhadap produk. Yang kedua yaitu potensi penjual. Potensi penjual harus cukup luas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan yang memadai. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal dengan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari IMB. Saya akan menerangkan tentang poin strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran itu ada 3 unsur, yaitu yang pertama segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Yang pertama segmentasi, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli secara terpisah. Kemudian targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Yang ketiga positioning, yaitu menetapkan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun. Strategi bauran pemasaran ada 2 unsur taktik persaingan, yaitu diferensiasi dan bauran pemasaran. Yang dimaksud diferensiasi yaitu pembeda antara penjual dan pembeli dan penjual satu dan penjual lainnya. Yang kedua, bauran pemasaran atau bisa disebut marketing mix, yaitu meliputi produk, harga atau price, promosi atau promotion, dan tempat, place. Strategi bauran pemasaran mempunyai nilai pemasaran yaitu ada 2 unsur, yaitu identifikasi untuk membedakan produk dan garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli. Merek atau brand adalah nama, cermin, dan tanda simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasikan produk sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan poin F, yaitu teknik peramalan pasar. Peramalan merupakan pengetahuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Dalam melakukan peramalan, peramal itu harus mencari data dan informasi masa lalu. Jenis-jenis peramalan itu ada 3. Yang pertama, jika dilihat dari segi penyusunannya dibagi menjadi 2, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Yang kedua, dilihat dari segi sifat ramalan itu dibagi menjadi 2, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Dan yang ketiga, jika dilihat dari segi jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah peramalan. Langkah-langkah peramalan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengumpulkan data. Maksudnya itu pengumpulan data yaitu langkah awal yang harus dilakukan. Data itu yang dikumpulkan merupakan data masa lalu atau masa lampau. Yang kedua, mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan itu dibuat tabulasi data. Dengan demikian akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan dalam melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada.
Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan metode peramalan. Setelah data ditabulasi, barulah menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu memproyeksikan data. Seperti diketahui bahwa akan ada perubahan di masa yang akan datang, seperti perubahan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan itu digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan, seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Selanjutnya adalah cara untuk meramal pasar. Caranya itu ada 5. Yang pertama, survei niat pembeli. Survei niat pembeli ini yaitu peneliti datang langsung ke sasaran yang hendak dicapai dengan menanyakan langsung tentang niat konsumen akan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu gabungan pendapatan tenaga penjual. Dalam hal ini, peramal itu memperoleh informasi tentang produk yang ditawarkan nasabah dari tenaga penjual yang jumlahnya cukup banyak. Yang ketiga yaitu metode tes pasar. Metode ini digunakan dengan memberikan tanggapan secara langsung ke konsumen, baik langsung dalam memberikan produk kepada konsumen untuk mencoba. Selanjutnya yaitu pendapat ahli. Metode ini digunakan untuk memastikan secara teori dan praktik dari mereka yang benar-benar memahami tentang pemasaran. Selanjutnya, yang kelima yaitu analisis permintaan secara statistik. Dalam metode ini, peneliti itu mengumpulkan data masa lampau tentang penjualan produk, baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari gabungan perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Dari hasil analisis secara statistik ini akan terlihat jumlah permintaan dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiansari, NIM 206190058 dari kelompok 5 pada bab aspek pasar dan pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu e-commerce atau yang biasa disebut sebagai electronic commerce. Electronic commerce merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce adalah bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar persaingan, perniagaan, tetapi mencangkup juga pengkolaborasian, mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan kerja, dan lain-lain. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Ada beberapa jenis website dalam e-commerce yang akan saya sebutkan. Mengenai penjelasannya sudah ada di makalah. Yang pertama yaitu ada listing atau iklan baris. Yang kedua, online marketplace. Yang ketiga, shopping mall. Yang keempat, toko online. Yang kelima, toko online yang ada di media sosial seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keenam yaitu jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah poin H, yaitu sosial media dalam pemasaran.
Pemasaran melalui media sosial adalah bentuk pemasaran langsung atau tidak langsung untuk membangun kesadaran dan tindakan untuk sesuatu merek, bisnis, orang, ataupun badan lain yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat dari web sosial seperti jejaring sosial, bookmark sosial, dan konten. Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi pemasaran sesuai dengan program dan target pemasaran. Ada beberapa media sosial yang dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama, increased brand awareness. Maksudnya di sini meningkatnya brand awareness ini merupakan salah satu output yang ditargetkan oleh para pemasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya brand awareness ini yaitu yang pertama, pesan tersebut harus dapat menarik perhatian konsumen dan mampu mengajak konsumen untuk ikut berpartisipasi menggunakan jalur pemasaran yang tepat dan sesuai dengan target konsumen yang dituju. Yang kedua, improved reputation. Maksudnya di sini, ketika perusahaan itu aktif menggunakan media sosial, terdapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan kepada konsumen yang dapat meningkatkan reputasi barang ataupun perusahaan, apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu increased relationship. Maksudnya di sini, melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen, perusahaan dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen, di mana media sosial ini dapat memungkinkan untuk melakukan komunikasi dengan banyak orang. Selanjutnya yang keempat yaitu brand development. Maksudnya di sini dalam pembangunan suatu brand atau produk yang mengikuti kebutuhan atau selera konsumen, maka dibutuhkan informasi mengenai perilaku dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu increased purchase intention. Pada era digital ini, proses pengambilan keputusan pelanggan dapat dipengaruhi oleh media sosial, termasuk mempengaruhi keputusan untuk membeli sebuah produk. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the air